Halo teman-teman, selamat datang di channel Nonton Film 82. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Seperti apa keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan geng yang memang ternyata bersaing untuk meraih wilayah dan kekuasaan dan bahkan menimbulkan beberapa kerusuhan. Dan kerusuhan yang paling parah terjadi pada kota Tembok Kowloon yang dijuluki sebagai kota kegelapan. Dan pada saat itulah Kowloon memang dipimpin oleh Louis Chen-tung, dan dia ini memiliki tangan kanan yang bernama Jin dan memiliki julukan monster pembunuh. Dan dalam kekuasaan itu penduduk Kowloon selalu diliputi beberapa ketakutan. Hingga suatu ketika seorang lelaki bernama Cyclone memimpin para pemberontak untuk melawan geng Louis Chen-tung. Dan pertarungan keduanya pun berlangsung selama 7 hari hingga akhirnya Cyclone berhasil membunuh Chill dan juga memenangkan pertempuran ini. Cyclone pun berhasil mengambil semuanya. Dan 20 tahun kemudian di Hong Kong ada salah satu geng triad yang dipimpin oleh bos gendut dan mempunyai tangan kanan, dan mereka menguasai bisnis itu dan obat-obatan terlarang. Dan geng ini juga mengadakan beberapa anak buah baru. Salah satu petarung pendatang baru yang bernama Lockwood diundang untuk tarung. Dan setelah berhasil mengalahkan lawannya dengan brutal, Locke pun menghadap bosnya untuk mengambil imbalannya berupa uang. Dan di sini dia memperlihatkan semuanya dan dia menolak mentah-mentah. Dia hanya meminta uang imbalannya. Dan di sini dia pun merupakan pengungsi legal, hanya ingin menggunakan uang itu untuk membuat KTP agar dia bisa tinggal di Hong Kong dengan tenang. Dan mendengar hal ini, bos gendut pun berkata kalau dia bisa membuatkan KTP. Bos pun bisa memberikan uang imbalan karena uang itu ternyata digunakan untuk ongkos membuat KTP. Dan Mulai Sakti kemudian menyuruh Locke untuk kembali 2 minggu lagi untuk mengambil KTP tersebut. Dan selama belum mempunyai identitas, setiap harinya Locke pun harus hidup dalam ketakutan. Dan karena sewaktu-waktu polisi ini dapat mendeportasinya, hingga suatu ketika 2 minggu kemudian anggota triad memberitahunya mengambil KTP yang sudah jadi. Locke pun dibawa ke markas untuk bertemu dengan bos gendut. Dan di sini Locke melihat ada banyak uang hasil penjualan narkoba. Dan bos gendut memberikan identitas yang normal, tapi KTP itu palsu. Locke pun marah, tidak terima, dia ingin KTP yang asli. Mulai pun menjelaskan kalau uangnya itu kurang. Locke pun meminta uangnya dikembalikan, tapi Mulai Sakti menolak mengembalikan uangnya. Mulai pun langsung mengusir Locke. Locke yang marah mencuri sebuah karung yang ada di sana. Anak buah bos gendut pun langsung mengejarnya. Locke pun kabur naik ke dalam bis, tapi ternyata Mulai Sakti dan anak buahnya ini berhasil menyusul dan mereka langsung menyerang Locke. Dan dengan susah payahnya Locke pun berusaha melawan. Supir bus pun mengerem. Locke yang panik kemudian berlari dan masuk ke dalam wilayah. Dan melihat hal ini, Mulai Sakti dan anak buahnya pun diam saja dan tidak bisa masuk karena itu adalah wilayah kekuasaan Cyclone. Dan asisten Cyclone yang bernama Shin kemudian muncul. Dan Shin kemudian bergerak setelah mendapatkan informasi kalau ada orang yang menerobos masuk. Dan sementara itu di dalam, Locke mencari tempat untuk bersembunyi. Di tempat yang sepi, Locke membuka karung yang dia curi. Ternyata isinya itu bukan uang tetapi berisi narkoboy. Dan Locke sangat kecewa.
Locke yang putus asa kemudian berusaha menawarkan narkoboy itu kepada pemuda yang ada di sana, dan mereka pun tidak terima. Dan di sini dia pun datang ke wilayah mereka dan Locke langsung dihajar. Locke berusaha keras untuk melawan meskipun sendirian. Locke berhasil mengalahkan semua orang yang ada di sana. Dan di saat dia akan kabur, Locke dihadang oleh Shin, dan Shin pun langsung menyerangnya. Dan kemampuan bela diri itu tidak bisa diremehkan. Locke pun terpaksa kabur. Dia masuk ke dalam barbershop dan menyandera seorang lelaki tua. Dan ternyata lelaki tua itu pun adalah Cyclone. Dia dengan mudahnya membanting Locke dan mematahkan tangan Locke. Cyclone pun mengancamnya hingga tak berdaya. Shin kemudian memberitahu Cyclone apa yang telah terjadi. Setelah mendengar penjelasannya pun, dia menyuruhnya untuk pergi. Dan dengan menahan sakit, dia berusaha pergi, namun dia melihat polisi ada di depannya. Dan di sini dia naik ke atap rumah warga. Warga-warga yang kasihan memberikan makanan dan juga minuman. Seorang pria bertopeng menyuruhnya untuk menemui seseorang yang bisa membantunya. Di sini dia pun menyuruh untuk mengikutinya, tapi ternyata orang yang dimaksud adalah Cyclone. Dan setelah bertemu dengan Cyclone, Locke menceritakan bagaimana dia bisa sampai di kota Kowloon. Dan Cyclone yang kasihan pun menyuruhnya untuk menyerahkan karung. Dan Cyclone pun menyuruhnya untuk menemui Elfie, pria bertopeng tadi yang merupakan dokter. Dan keesokan harinya, diam-diam Cyclone pun masuk ke dalam pos gendut. Dan Cyclone pun mengembalikan narkoboy miliknya. Cyclone pun menyuruh bosnya memaafkannya karena Locke tidak tahu apa-apa. Dan sebenarnya bos gendut tidak suka disuruh-suruh, tapi dia tidak punya pilihan lain karena posisinya sedang tidak siap. Dan dia juga tidak bisa membunuhnya saat ini juga. Singkat cerita, luka di tubuh Locke pun akhirnya pulih setelah mendapatkan perawatan dari Effie. Shin memberitahunya kalau Locke di sini Cyclone sudah membereskan masalahnya dengan bos gendut, dan sekarang Locke berutang kepada Cyclone. Locke pun mengatakan kalau dia ini ingin bekerja mencari uang, dan Effie pun memberitahu asalkan Locke mau bekerja keras di Kowloon, dia pasti akan mudah mendapatkan pekerjaan. Locke kemudian melamar pekerjaan di tempat tersebut, dan di sini Locke bertemu dengan anak kecil yang juga bekerja di sana. Locke memanggil anak itu dengan nama Bola Ikan. Di sela-sela pekerjaannya, Locke juga mengambil pekerjaan lain untuk tambahan penghasilan. Dan di malam hari Locke tidur di atap, dan karena dia tidak punya uang untuk menyewa. Dan seiring berjalannya waktu, Cyclone jadi tahu kalau Locke adalah anak yang sangat rajin. Dan setiap hari dia bekerja membantu sesama dengan tekun. Dan Cyclone pun merasa kasihan melihat hal tersebut. Dia lalu mentraktir Locke untuk makan enak di rumah makan milik Shin. Dan Cyclone bertanya kenapa Locke rajin bekerja. Locke pun menjawab kalau dia ingin mengumpulkan uang untuk membuat KTP. Dan setelah tahu Locke yang sebatang kara ini tidak punya tujuan lain lagi, Cyclone yang kasihan pun akhirnya menampung Locke di loteng restoran sampai dia berhasil mengumpulkan uang. Selain mendapatkan tempat tidur, dia juga memberikan baju. Dan pada waktu hari dia melihat bola ikan yang ke atas. Ternyata ibu bola ikan yang seorang pelacur tewas tergantung di atas kabel-kabel. Cyclone dan yang lainnya pun kemudian datang. Dan dengan susah payah Locke pun berhasil menurunkan mayat itu sendirian. Dan setelah diperiksa, Effie menyimpulkan kalau ibu bola ikan dibunuh seseorang. Cyclone kemudian memerintahkan Shin untuk mengurus mayat itu. Dan setelah kejadian tersebut, Locke yang sudah tahu siapa pelaku pembunuhan ibu bola ikan berniat untuk balas dendam.
Agar tidak ketahuan, Locke memberi permen topeng untuk menutupi wajahnya. Ternyata Locke ini tidak sendirian. Di sana ada Shin, Evie, dan juga Tony. Dan Tony adalah anak buah bos Tiger yang merupakan rekannya. Dan keempat orang itu menggunakan topeng. Dan dia pun melihat pelaku pembunuhan dengan brutal. Di tengah-tengah serangan, topeng ini lepas. Untungnya dia segera menempelkan topeng. Dan semenjak kejadian itu, keempat orang itu pun menjadi teman dekat. Singkat cerita, Inggris pun akhirnya mengembalikan Hong Kong kembali ke Tiongkok. Dan itu adalah rencana dari beberapa rencana pemerintah. Dan sementara itu diam-diam ternyata Cyclone menderita tumor paru-paru. Hanya Evie yang tahu keadaannya tersebut. Cyclone memilih menyembunyikan keadaannya agar mereka tidak khawatir. Cyclone kemudian menemui seseorang yang bernama Chow. Cyclone dan Chow adalah saudara angkat. Chow merupakan salah satu tuan tanah yang memiliki wilayah di kota Kowloon. Dan setiap bulannya Cyclone mengatakan uang sewa penghuninya kepada Chow. Dan dahulu kala saat peperangan terjadi, istri dan kedua anak Chow di sini dibunuh oleh Jin di depan matanya. Meskipun Jim sudah mati, namun dendam Chow belum terpuaskan. Dan dia mendapatkan info kalau Jim memiliki seseorang anak yang masih hidup. Dan Chow berniat mencari anak itu untuk membalaskan dendamnya tersebut. Siang harinya Locke memberitahu Cyclone kalau dia ingin tinggal di Kowloon selamanya. Dan dia yang sebatang kara sudah lama tidak merasakan kehangatan rumah. Tapi setelah datang ke tempat ini, Locke bisa merasakan kehangatan itu lagi. Locke pun ingin mengabdi bekerja untuk Cyclone selamanya. Cyclone pun tertawa mendengarnya. Locke yang kini sudah dianggap sebagai anak buah Cyclone, dia pun diajak makan malam menemani Cyclone bersama dengan Chow dan bos Tiger. Dan Shin, Evie, dan Tony juga ikut. Dan sebelum pergi ke restoran, Locke menanyakan perihal tembok kuil yang penuh dengan bekasnya. Dan dia pun menceritakan kalau itu adalah bekas pertarungan antara Cyclone dan Jin 20 tahun yang lalu. Jin bertarung yang sangat brutal dengan tanpa ampun, dan dia pun bisa mengalahkannya dengan pertarungan 7 hari 7 malam. Dan di restoran, Chow memberitahu Cyclone dan juga Tiger kalau dia sudah menemukan identitas anak Jim yang selama ini dia incar. Tiger tentu saja sangat senang karena dia juga ingin balas dendam. Dan 20 tahun yang lalu Tiger juga bertarung melawannya. Dan dalam pertarungan itu Tiger kehilangan salah satu matanya. Dan hal ini membuat Tiger juga ingin ikut balas dendam. Sementara Cyclone hanya diam saja. Cyclone kemudian teringat kejadian 20 tahun yang lalu. Dan Cyclone dan Jim yang merupakan sahabat dekat tidak bisa saling membunuh satu sama lain. Tapi mereka berdua ada di pihak yang berlawanan. Salah satu dari mereka harus ada yang mati. Dan akhirnya mereka saling menutup mata agar bisa bertarung. Dan Jim pun berpesan kalau dia mati maka Cyclone harus menyelamatkan anak dan juga istrinya. Dan singkat cerita Jim pun akhirnya tewas. Dan Cyclone pun menepati janjinya. Dan dia membawa istri dan anak Jim keluar Hong Kong. Dan Cyclone pun memiliki firasat kalau Locke adalah anak Jin yang dulu dia selamatkan. Dan ternyata dugaan Cyclone memang benar. Tiger mengatakan kepada Tony kalau anak Jin yang mereka cari itu bernama Locke. Tony juga sangat terkejut. Dia lalu memberitahu Shin tentang hal itu. Shin pun kaget mendengarnya. Tapi Cyclone mencoba untuk terlihat tenang. Dan ternyata orang yang membocorkan identitas Locke kepada Chow adalah bos gendut. Bos gendut memanfaatkan Locke untuk membuat Chow berselisih dengan Cyclone. Dan bos gendut
di sini memberitahu kalau Cyclone pun mengkhianati Chow karena dengan sengaja menyembunyikan Locke. Dan di dalam Kowloon, Shin dan juga Tony menyuruhnya untuk segera pergi, dan mereka tidak mau Cyclone mendapatkan masalah, tapi dia menolak untuk pergi karena dia juga ingin melindungi Cyclone. Dan meskipun sudah tahu kalau Cyclone lah yang membunuh ayahnya, namun Locke tidak pernah peduli. Locke tidak pernah mengenal Shin ayahnya, malahan Locke sudah menganggap Cyclone sebagai ayahnya sendiri. Di saat dia memaksa Locke untuk pergi, tiba-tiba Bos Chow datang menghadangnya. Chow bertanya, kenapa Cyclone menyembunyikan Locke darinya? Tapi Cyclone hanya diam saja. Tiger pun menyuruh anak buahnya untuk menyerang Locke, sementara Cyclone menyuruh Shin dan juga yang lain untuk tidak usah ikut campur. Locke pun terpaksa melawan beberapa orang sekaligus. Dia juga harus melawan Bos Tiger yang menyerangnya. Dan setelah pertarungan yang sengit dan brutal, dengan susah payah Locke berhasil mengalahkan mereka semua, dan Bos Chow kemudian maju. Chow yang diliputi dendam pun mengejarnya dengan brutal, dan dia pun balik melawannya hingga dia tidak berdaya, dan dia pun memukulnya. Chow kemudian menyuruh Cyclone membunuh Locke, tapi Cyclone malah menyuruh Locke untuk pergi dari Hong Kong. Dan mendengar hal ini, Chow pun emosi, dan saat dia akan menyerang Locke lagi, Cyclone menahannya, dan Chow kemudian menyerang Cyclone dengan pisau. Locke yang ingin membantu Cyclone pun malah ditusuk, dan Shin yang marah ingin menyerang Chow, tapi Cyclone melarangnya. Dan dengan baik-baik, Cyclone pun memintanya untuk melupakan dendamnya. Chow yang masih emosi kemudian pergi, dan Chow kemudian menemui Bos Gendut. Chow meminta Bos Gendut untuk membunuh Locke, dan sebagai imbalannya Bos Gendut bisa menghentikan Cyclone untuk menguasai kota Kowloon, dan Bos Gendut pun setuju. Dan di tempat lain, Evie berusaha mengobati Locke, tapi kondisi Locke masih belum sadar, dan Shin memberi saran untuk pergi. Shin yakin kalau Chow pasti akan kembali. Dan beberapa saat kemudian, Bos Gendut dan anak buahnya itu datang ke kota Kowloon, dan Shin meminta Cyclone untuk pergi dan biarkan dia yang akan menghadapi Bos Gendutnya. Tetapi Cyclone menyuruhnya untuk pergi membawanya, dan Cyclone maju. Evie yang tahu di sini menyuruhnya untuk menemani Cyclone, dan sementara dia akan membawanya pergi. Dan di luar, Mulet Sakti dan juga mengamuk merusak dagangan milik warga karena tidak bisa melihat keberadaannya. Tony berkata kepada atasannya, Tiger, untuk kembali ke kota Kowloon untuk melawannya, dan hal itu tentu saja membuat Tiger marah. Dan Tony pun menjelaskan kalau dia berhutang nyawa kepada Cyclone yang dulu pernah menolongnya. Mendengar hal ini, Tiger pun akhirnya mengizinkan Tony untuk pergi, tapi dia berpesan agar Tony ini berhati-hati. Dan di kota Kowloon, Cyclone dan Shin kemudian menghadapi Mulet Sakti. Dan anak buah Cyclone kemudian memberitahu kalau Bos Gendut itu ada di dalam barbershop. Cyclone dan Shin pun masuk ke sana. Dan sesampainya di barbershop, Bos Gendut mengatakan kalau dia ini akan pergi dari kota ini jika Cyclone menyerahkan Locke kepadanya. Dan di tempat lain, Evie membawanya menggunakan troli barang, tetapi anak buah Bos Gendut melihatnya. Evie pun terpaksa harus melawan mereka semuanya. Seseorang kemudian memberitahu Bos Gendut keberadaan Locke. Mulet pun langsung bergegas menuju ke sana, begitu juga dengan Shin. Sementara dia pun harus bertarung, dan Bos Gendut ternyata seorang petarung yang begitu tangguh. Dengan keadaan yang sakit parah, Bos Gendut di sini berhasil mengalahkannya, dan di luar, Evie dan Shin berusaha keras melindunginya. Mulet kemudian datang, dan Shin menusuknya dengan pisau, tetapi ternyata Mulet mempunyai ilmu kebal. Mulet kembali menghadangnya, dan dia mengejarnya.
Fanny yang melihatnya pun terluka dan membantunya. Di depan bos gendut menghadangnya dan Cyclone kemudian membantunya. Dan di saat Evie akan kembali kabur, Mulet menyerangnya dan Evie mencoba membalas, tetapi Mulet tidak terluka berkat ilmu kebalnya. Shin kemudian datang lagi dan menahan Mulet, dan Evie pun bertarung membantu Shin, tapi mereka berdua kewalahan melawan Mulet yang memiliki ilmu kebal. Tony kemudian datang. Dia menusuk Mulet dengan goloknya, namun tidak pernah mempan. Dan sementara itu penyakit Cyclone kambuh membuatnya kewalahan melawan bos gendut. Anak buah bos Cyclone melawan bos gendut, namun bos gendut ini berhasil membunuh orang tersebut. Dan Cyclone yang melihat bos gendut mengincar Locke langsung melemparkan besi mengenai beberapa tempat dan Cyclone berhasil melawannya. Namun dia malah muntah darah, pertanda penyakitnya ini semakin parah. Mulet kemudian menusuk Cyclone. Dengan sisa-sisa tenaganya, Cyclone pun mendorong Mulet Sakti ke dalam toko. Dia kemudian mengunci toko tersebut dengan tangannya sendiri. Dan Locke yang mulai sadar pun langsung merangkak menuju toko. Begitu juga dengan Shin dan Tony. Mereka bertiga ingin menolong Cyclone. Dan di dalam, Mulet Sakti mengambil pisau dan menyabet Cyclone membabi buta. Cyclone yang sekarat lalu berpesan kepada Shin dan yang lain untuk melindungi Locke. Shin dan yang lainnya pun membawa Locke pergi. Mereka berhasil mengeluarkan Locke dari kota Kowloon menuju jalanan yang ada. Orang-orang di jalan yang melihat Locke terluka langsung memanggil polisi. Sementara di dalam Kowloon, Shin, Tony, dan juga Evie mempertaruhkan nyawa mereka menghadang pasukan bos gendut. Dan keesokan harinya, Chow pun marah karena bukannya membunuh Locke, bos gendut malah membunuh Cyclone. Chow mengingatkan bos gendut kalau dia tidak bisa menguasai Kowloon jika belum membunuhnya. Mulet Sakti pun tidak peduli dengan perkataan Chow. Mulet Sakti berkata kalau mulai saat ini wilayah kota Kowloon adalah milik mereka, dan Mulet Sakti menyeret ketiga tuan tanah di kota Kowloon yang sudah menjual tanah mereka dengan harga yang murah, dan hanya Chow sendiri yang belum menjual tanah miliknya. Mulet Sakti kemudian menyerang Chow dengan palu yang ada. Mereka kemudian memasukkan Chow ke dalamnya, dan mereka akan membebaskan Chow jika dia bersedia menjual tanahnya dengan harga yang murah. Nanti setelah menguasai semuanya, dia pun berambisi menjualnya kepada pemerintah dengan harga yang begitu tinggi. Melihat hal ini, bos gendut memarahinya karena dia bertingkah seperti bos. Dan Mulet Sakti dan anak buahnya pun mulai mengambil alih toko-toko di kota Kowloon. Seseorang kemudian berkata kalau di sini Mulet Sakti lebih kuat. Seharusnya Mulet Sakti lah yang berhak menguasai kota Kowloon itu karena dia yang membunuh Cyclone. Lagi pula akibat pertarungan sebelumnya, saat ini bos gendut sedang terluka parah. Dia tidak bisa apa-apa juga. Dan malam harinya, Mulet Sakti yang haus kekuasaan itu pun akhirnya diam-diam membunuh bos gendut, membuatnya menjadi pemimpin menguasai kota Kowloon. Beberapa bulan kemudian, Locke kini sudah sembuh total, dan setelah keluar dari rumah sakit, polisi menahannya di kamp pengungsian. Locke memberitahu polisi kalau dia lahir di Hong Kong, dan setelah dicek, ternyata benar. Locke pun ternyata dibuatkan KTP Hong Kong karena dia memang warga Hong Kong. Dan setelah mendapatkan identitas, Locke pun akhirnya bebas. Locke kemudian menemuinya untuk bertanya di mana keberadaan Shin dan juga yang lainnya. Awalnya Tiger menolak memberitahu. Locke pun berkata kalau dia berniat membalaskan dendam kematian Cyclone. Akhirnya dia pun memberitahu lokasi keberadaan ketiga temannya. Dan berdasarkan informasi itu, Locke pun langsung mengunjungi teman-temannya itu. Awalnya Locke
berniat mengajak mereka untuk membalas dendam. Tapi setelah menemui mereka, Locke malah merasa bersalah melihat keadaan temannya dan masih terluka. Malam harinya, diam-diam Locke pergi meninggalkan teman-temannya tersebut. Sementara itu, di dalam kota Kowloon, Mulet Sakti yang menyembah iblis pun memaksa warga kota membuat upacara pemujaan iblis. Dan di tempat lain, diam-diam Locke berhasil masuk ke dalam kota Kowloon dan bola ikan kemudian menemui Locke. Locke pun menyuruh bola ikan untuk memberitahu semua orang untuk jangan keluar rumah malam ini. Bola ikan pun langsung menyampaikan pesan itu kepada Fanny dan semua warga. Dan mendengar hal ini, semua warga Kowloon langsung bergegas masuk ke dalam rumah dan mengunci rumah mereka. Dan malam harinya, Locke langsung memulai aksinya dengan menyerang anak buah Mulet. Dia pun bergegas pergi ke tempat pemujaan di mana Mulet berada. Dan dengan menggunakan 2 buah palu, Locke melumpuhkan anak buah Mulet yang ada di sana. Dan di saat Locke bersiap menyerang Mulet dan beberapa orang muncul menembakinya, beruntung Locke berhasil kabur. Tiba-tiba Sin datang menaiki motornya. Tony dan Evie juga datang. Meskipun mereka bertiga terluka, tapi dia tidak akan membiarkan Locke balas dendam sendirian. Sin kemudian maju menabraknya dan dengan mudah dia menghancurkan motor itu. Sementara itu, Locke dan yang lainnya pun bertarung melawan anak buah Mulet. Mulet Sakti kemudian mengambil senjata dan menembaki semua orang. Locke dan yang lainnya pun kabur ke dalam pemukiman. Locke kemudian maju bertarung melawan Mulet. Sementara yang lain dengan susah payah bertarung melawan anak buah Mulet. Dan setelah semua anak buah Mulet berhasil dilumpuhkan, mereka berempat pun mengeroyak Mulet Sakti, tapi Mulet Sakti masih tidak terluka meskipun diajar dengan berbagai senjata. Mereka mengikat Mulet. Sin dan Tony pun menarik tangannya, sementara Evie menarik kakinya. Namun Mulet Sakti bisa mengalahkan, dan tenaga Mulet Sakti seperti monster, tidak ada habisnya. Dan di saat dia akan memotong tali di kakinya, Sin mendorongnya hingga ke ujung bangunan. Locke kemudian menendangnya dan menariknya terjun ke bawah. Sin kemudian menarik tali dan membuat Mulet Sakti bergelantungan. Dan dia pun melepaskan tali itu membiarkan dirinya dan mulai terkait jatuh. Dan dia menolak karena dia sudah berjanji kepada Cyclone untuk melindungi Locke apapun yang terjadi. Locke ingin menusukkan pedang itu kepadanya, tapi Mulet Sakti justru menggigit pedang itu hingga patah. Dan Locke menutup di sini membuat patahan pedang masuk ke dalamnya. Mulet kemudian menendang Locke hingga terjatuh. Dan Mulet Sakti kemudian menotong tali dengan patahan pedang dengan menusuk. Dan Mulet kemudian berusaha naik ke atap lagi. Sementara itu, Locke melihat angin tornado yang mulai datang dan dia seperti memaksa Cyclone hadir, dan dia melihat kain yang terbang hingga ke atap karena tornado. Locke memanfaatkan kain itu untuk naik ke atas, dan Locke kemudian kembali menyerangnya yang ingin melempar Sin. Dan tiba-tiba secara aneh Mulet Sakti mulai darah dan dia pun membuka bajunya, dan ternyata patahan pedang yang tertelan tadi melukai perutnya dan di dalam membuat ilmu kebalnya sirna. Locke pun mengatakan kepada yang lain kalau mereka harus menjaga Mulet Sakti, mencegah mencabut pedang itu dari perutnya. Locke dan Sin menyerang Mulet Sakti bertubi-tubi hingga Mulet Sakti tidak berdaya. Dan Locke kemudian menyerahkan golok kepada Sin untuk membalaskan dendam Cyclone. Setelah mengalahkan Mulet, mereka lalu membebaskan Chow dari dalam kandang. Chow pun merasa bersalah karena merasa sudah menyebabkan Cyclone tewas. Dan kini kota Kowloon dipimpin oleh Sin dengan dibantu oleh ketiga teman-temannya. Dan meskipun nantinya kota tembak Kowloon akan dirubuhkan oleh pemerintah, Sin akan menjaga perdamaian di kota Kowloon
hingga saat itu terjadi. Dan film pun selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dadah!